Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa sallim. Sadaqallahul azim. Sadaqallahul azim. Pemirsa channel Kusgol yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Gimana dalam cuaca yang ekstrim kali ini, yang pancaroba, kadang hujan, kadang panas, kadang dingin, kadang ya tidak menentu. Mudah-mudahan kita tetap sehat, dengan tetap dalam keadaan kita diberi oleh Allah Subhanahu wa taala kesehatan zahir dan batin. Amin amin ya rabbal alamin. Fenomena yang ada yaitu di sini banyak sekali ada orang yang ketika meninggal, ada fenomena katanya arwahnya gentayangan. Apakah itu benar? Apakah memang arwah itu ketika orang tersebut itu jelek, atau orang tersebut itu bisa mungkin meninggalnya dalam keadaan tidak baik, atau mungkin naudzubillah bunuh diri? Apakah arwahnya itu gentayangan? Itu apakah seperti itu? Ternyata dalam kitab ini diterangkan bahwasanya arwah itu, faktanya arwah itu orang yang telah meninggal dunia ketika keluar jasad berada pada suatu tempat sesuai dengan derajat dan amal yang diperbuat. Sebenarnya arwah ketika jasadnya sudah hilang, tentu sudah tidak ada di dunia lagi. Dalam kitab kitabnya yaitu Sabah Kutub Al-Mufidah menjelaskan bahwasanya arwah ketika sudah hilang jasadnya, maksudnya sudah keluar dari jasadnya, itu sudah tidak di dunia lagi sesuai dengan derajat orang tersebut. Satu, menurut kitab tadi Sabah Al-Mufidah tadi, yaitu Sabah Kutub Al-Mufidah, dijelaskan bahwasanya yang pertama itu adalah arwah para nabi itu bertempat di surga dengan menikmati segala kenikmatannya. Kemudian yang kedua, arwah para syuhada berada pada perut burung hijau yang berlalu lalang di surga sembari menikmati makanan dan minuman di surga. Kemudian yang ketiga, arwah orang mukmin yang taat berada di taman surga, namun belum bisa menikmati hidangan surga, melainkan hanya bisa menikmati panoramanya. Berarti itu tidak bisa langsung ke surganya, tapi diantarkan oleh para malaikat, diantarkan oleh jurulaten khotim yang memberi makanan kepada orang-orang mukmin yang mempunyai amal solih. Terus arwah yang orang mukmin atau muslim yang durhaka berada di ruang angkasa antara bumi dan langit. Jadi orang mukmin yang durhaka itu berada di ruang angkasa antara bumi dan langit. Terus kemudian arwah orang kafir, orang yang maksiat kepada Allah, yang mengingkari Tuhannya, berada pada perut burung berwarna hitam di tempat yang bernama Sijin. Yang berada Sijin tersebut itu adalah tempat yang hujan, berada di lapisan bumi ketujuh dan mengalami siksaan yang pedih. Itu dalam juga dijelaskan dalam kitab Anwarul Buruk, menjelaskan bahwasanya dalam sebuah hadis, la atu wala tayratan wala hamatan wala safran, tidak ada penyakit menular
kemudian ramalan buruk, arwah gentayangan, dan cacing kudis yang menular. Redaksinya itu adalah yang disebut yaitu lahamatan, mengindikasikan bahwa arwah orang mati gentayangan itu tidak terjadi. Ya kan? Terus siapa yang membo bahasa apa ya? Bahasa Jawanya itu membo. Yang membo pada orang-orang yang meninggal itu sebenarnya itu adalah jin korin. Karena Allah menciptakan anak yang lahir di bumi itu diberi 2 jin atau 2 setan dan juga 2 malaikat sebagai pelindungnya. 2 jin tersebut itu adalah jinnya dinamakan jin korin. Jin korin itu ada jin korin baik, ada jin korin yang buruk. Itu menurut Kanjeng Nabi sudah dijelaskan sebenarnya semua makhluk manusia itu sudah dikasih oleh Allah Subhanahu wa taala itu 2 jin, yaitu jin korin, itu jinnya baik atau buruk yang mengetahui seluk-beluk sifat dan juga perbuatan mulai dari kecil, aktivitas mulai dari kecil sampai dewasa sampai tua itu manusia itu jinnya itu sudah tahu semua. Mungkin karena karena sudah tuannya atau jin korin atau jin pendamping tersebut itu mungkin sudah meninggal, akhirnya tidak punya tuan lagi yang ditempeli, itu akhirnya membo karena tidak punya makanan dan lain sebagainya, terus tidak ada orang yang diikat, akhirnya membo jadi arwah gentayangan, minta segini minta gitu. Sebenarnya orang-orang tersebut itu bukan arwah gentayangan tapi jin korin. Jin korin itu ada jin yang baik, ada juga jin yang baik, ada jin yang buruk. Bagaimana cara mengatasinya? Kita sering berdoa kepada Allah agar maaf, agar kita terhindar dari jin yang jahat, yaitu berdoanya gampang, Allahumma inni a'udzubika minasyaitonir rajim, paling gampang itu, wa minal jinni wal mahyai wal mamati, gitu doanya seperti itu. Kalau kita sering berdoa seperti itu, insya Allah jin itu tidak akan menggoda kita, dan jin korin tersebut yang jelek-jelek itu akan terhindar, itu akan menjauh dari kehidupan kita. Begitu saudaraku, mudah-mudahan kita termasuk terhindar dari pengaruh buruk dari perbuatan kita. Mudah-mudahan kita bisa menjadi orang-orang yang terbaik. Bagaimana cara kita menjadi orang terbaik? Selalu ingat kepada Allah dan selalu istighfar kepada Allah, bertobat kepada Allah, dan terhindar dari godaan jin dan setan. Cukup sekian, terima kasih, mudah-mudahan ilmunya bermanfaat. Mari kita berdoa bersama-sama. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Hamdana ibn hamdan syakirin amal mazida. Rabbana ighfir lana dzunubana wa liwalidina warhamna kama rabbana shaghira. Allahumma inna na'udzubika minal adzabil kubri wa min adzabin nari wa min fitnatil mahya'i wal mamati wa min fitnatil jinni wa min fitnatil syaitan wa min fitnatil masyiid dajjal. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Cukup sekian, mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.